Siapa bilang cewek nggak bisa solo traveling? Keliling 5 kota dalam 10 hari di Malaysia. Ini dia ceritaku. Sharing seputar pengalaman gue driving di Malaysia. Jadi pertama, Kedua, orang di sini pandai Inggris semua. Mostly sih. Makcik, pakcik, nak buy this. Ada di Mall Malaysia. Harganya satu orang itu di Rp6.000. Guys, aku mau ke surga coklat. Ada yang mau ikut gak? Ini dia surga coklatnya di Malaysia. Ayo kita ke dalam. Oh hai, oh halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Sari doakan kalian senantiasa sehat, dipermudahkan segala urusannya, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke, video kali ini Sari sudah kumpulkan beberapa pengalaman, pandangan orang-orang Indonesia, baik lelaki dan juga wanitanya, yang mereka datang ke Malaysia. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ketahui tentang Malaysia, orang-orang Malaysia, tempat-tempat yang... Nah, biasanya orang-orang yang belum pernah datang ke Malaysia ini yang cakap yang bukan-bukan perihal Malaysia kan. Nah, mereka itu sudah termakan dengan berita-berita hoax yang mengatakan Malaysia macam inilah, bahasanya macam inilah, gitu ya. Oke, nah ini adalah orang-orang Indonesia sendiri yang membuktikan macam mana keadaan sebenarnya. Seperti apa? Yuk kita tengok video ini. sharing seputar pengalaman gue driving di Malaysia. Jadi pertama kali gue driving di Malaysia itu di Alor Star, Kedah. Jadi pada saat itu gue baru sampai di Alor Star, kemudian istri gue jemput. Dan gue bilang, dah sini, abang aja yang bawa mobil. Oke. Kemudian belum sampai tuh keluar dari airport, gue udah klakson orang kan. Terus istri gue kaget dong, kenapa diklakson bang? Jangan, nanti orang marah. Marah? Emang kenapa? Dan gue sebenarnya cuma pengen ngasih tau bahwa gue ada di situ dan gue pengen buru-buru. Jadi bapak bisa tolong ke tepi dikit nggak? Dan ternyata di Malaysia ini horn atau klakson itu sangat-sangat sensitif. Itu bisa buat orang berantem atau bergaduh dan marah. Jadi horn di Malaysia itu digunakan pada saat yang sangat-sangat emergency atau berbahaya. Jadi jangan sekali-sekali kayak cuma pengen, Pak minggir dikit dong, kalian kasih klakson. Enggak. Atau kalau pada saat lampu merah di traffic light baru lampu hijau, nah kalian jangan tuh sekali-sekali kan klakson gitu. Karena kan kalau kita sering kan, baru aja lampu hijau orang udah pada klakson gitu. Nah kemudian waktu itu gue dari jalan yang kecil atau simpang yang kecil pengen masuk ke jalan yang lebih besar. Abang ini adalah orang Jakarta yang berkawin dengan wanita Malaysia ya. Nah, itu tadi adalah pengalamannya saat dia berkendara di Malaysia ya. Kalau di Indonesia seperti yang kalau kalian pernah pergi ke sana ya, selalu ada bunyi horn ketika di jalan raya. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Culture shock berikutnya. Aduh sorry, ini BTW baju gue kayaknya ini aja. Kenapa? Karena emang ini ngeteknya barengan. Uploadnya beda-beda. Gue gedek banget, gemes gitu ya sama yang Geram, di ya? Indonesia tuh, teman-teman di Jakarta gue yang kayak ngomongnya tuh ya bahasanya sama, pokoknya itu gak ada bedanya. Terus ada juga gue pernah dijulitin sama netizen Indonesia yang ada di sini. Dia ngomong kayak gini, iya masa sih di Malaysia harus pakai bahasa Inggris? Gue pulang aja deh kalau kayak gitu, belajar bahasa Inggris dulu. Ini buktinya gue bisa hidup gitu ngomongnya. Nih ya, gue kasih tahu, mas gue di sini adalah bekal untuk lo hidup di luar negeri itu bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena everything emang udah mostly in English. Satu, ini negara jajahan Inggris. Kedua, orang di sini pandai Inggris semua. Mostly sih, tidak semua. Tapi mostly, bener-bener mostly. Yang nggak bisa tuh paling orang-orang pasar gitu. Atau mungkin ya bahasa itu ya preman atau apa mungkin. Tapi bener-bener kayak di lingkungan kantor atau apa, lingkungan sekolah, lingkungan kota gitu ya. Ini gue ngomonginnya KL ya, karena KL. everything with English gitu loh. Misalnya lo mau beli nih, makcik, pakcik, nak buy this gitu. Maksudnya kayak gue mau ngomong ini beli ginian aja. Can I have this? Do you have the spicy one or something? And you just talk English. Gak ada yang ngomong kayak. Nah, ini dia bicara menurut pengalaman dia di KL ya, bukan KL ya. Orang Indonesia selalu cakap KL. KL ya teman-teman. Semua orang di Malaysia ini, orang-orang Malaysia terutamanya
tahu bahasa Inggris, apalagi yang standar basic-basic, contohnya menanyakan makanan apapun itu, baik ibu-ibu di pasar katanya, yang di tepi-tepi jalan, makcik-makcik, boleh juga mereka faham dan mengerti bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Nah, ini ada satu pertanyaan Sari ya. Kalian juga Sari tengok mau pandai-pandai juga menjawab ya. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudi menjawab kalau ada yang Sari kurang lebih tahu ya. Tadi katanya kalau Malaysia tahu bahasa Inggris karena ada juga faktor jajahan Inggris. Nah, di sini menjadi pertanyaannya, kalau Indonesia kan kami ini penjajahnya adalah Belanda. Tapi tak tahu langsung Sari bahasa Belanda, dan ramai juga di Indonesia itu tak tahu bahasa Belanda. Kenapa di Malaysia jajahan Inggris katanya tahu bahasa Inggris, kita kenapa Belanda tak tahu ya? Orang-orang yang sekarang-sekarangnya ya teman-teman, kalau yang dulu-dulu, nenek-nenek dulu mungkin ada juga tahu sikit-sikit. Nah, kalian boleh menjawab? Oke, kita lanjut lagi ya. Terus lo ngomong kayak bahasanya sama. Kalau mereka nggak paham sama lo pakai ngomong apa? Ya Inggris coy. Gue kasih analogi, Indonesia, Malay, ini awan di atas ini adalah Inggris. Kalau ini jalanan tuh berliku-liku, kadang nggak ketemu. Ngomong apa sih? Bahasa Indonesianya itu di gua apa ya gitu. Pasti mereka ngomong kayak gitu. Kecil tandas deh. Tandas tuh apa? Apa ya bahasa Inggrisnya tandas? Lu carinya jalannya ke awan untuk menyatukan lo. Toilet ya. Inggris di sini. Ketemu deh. Tandas itu adalah restroom. Kan dia paham gitu. Terus juga di subtitle film nih ada misalkan di bioskop manapun atau di Netflix. Pokoknya lu di layanan-layanan film-film kayak gitu, itu subtitle nggak di Indonesia woy. Nggak ada, serius. Kalau film yang lu tonton itu adalah film Amerika, film Asia, atau film Malaysia, nggak ada yang namanya subtitle Indonesia di situ. Gimana caranya lo mengerti? Ya pakai bahasa Inggris. Banyak banget loh orang Indonesia yang masih belum bisa baca subtitle Inggris karena satu, kecepatan, dua, mungkin minim vocabulary gitu. Maksud gue itulah sepenting itu untuk dari interaksi ngomong. Mau beli ini, mau beli itu, lo mau jalan ke sini, mau jalan ke situ, menanya jalan. Ini dia bicarakan di Kuala Lumpur, di city ya teman-teman. Ya kalau kalian ke Kuala Lumpur sana memang macam-macam orang ya, apalagi di city-nya itu ya teman-teman. Kalian akan jumpai bermacam-macam orang, bukan macam kita di Indonesia. Walaupun di Jakarta, di kotanya itu semuanya itu adalah orang-orang Indonesia kita. Ada satu-satu lah ya yang bule. Tapi kalau di Malaysia ini, kalau di KL sana itu ada dari Jepun, Pakistan, ada dari Arab Saudi sana, dari Amerika, Marsale, dan macam-macam ya teman-teman. Nah, jadi itu katanya gunanya bahasa Inggris di sini. Ya, memang penting sebenarnya bahasa Inggris ini ya. Tapi ada sesetengah orang ya netizen itu mengatakan, gak ngapain belajar bahasa Inggris, gak penting bahasa Indonesia aja ataupun bahasa kita aja, nanti kita dicakap kurang nasionalis kalau mempelajari bahasa Inggris katanya. Padahal zaman sekarang Inggris itu sangat diperlukan ya, bukan berarti kita itu melupakan bahasa daripada negara kita. Nah ini ya, abang ini adalah salah satu contohnya yang pemikirannya itu terbuka, katanya pentingnya bahasa Inggris itu. Nah di Malaysia juga semuanya hampir rata-ratanya Sari lihat ya teman-teman, kalau di office kawan Sari itu ya sangat bahasa Inggrisnya. Makcik-makcik pun ya di tepi jalan jual nasi lemak, bahasa Inggris yang basic saja mereka tahu ya teman-teman. Nah itulah ya, oke? Good job. Sekarang yang Sari lihat di Malaysia ini bukan hanya bahasa Inggris saja tahu, bahasa Inggris sudah lama mereka tahu. Mereka sekarang ini banyak Sari lihat orang-orang itu yang belajar Mandarin ya. Mandarin pun besar juga pasarannya, Korea, Jepun, Jerman, dan macam-macam ya teman-teman. Kalau bahasa Inggris itu mereka sudah tahu, mereka akan mempelajari bahasa negara lainnya. Nah itulah baru namanya smart, good.
Ini adalah pengalaman selanjutnya. Ini adalah seorang gadis Indonesia yang cantik. Dia memberitahu ada 5 kota dalam 10 hari di Malaysia. Wow, dia nampaknya sangat happy, kelihatan dari mukanya. Seperti apa? Jom kita tengok. Siapa bilang cewek nggak bisa solo traveling keliling 5 kota dalam 10 hari di Malaysia? Ini dia ceritaku. Cantiknya. Supaya hemat waktu untuk eksplor Gimana beberapa aja? kota, aku saranin naik pesawat aja karena harga domestik pesawat Malaysia itu murah banget. Kalau kamu suka pantai, wajib banget ke Langkawi. Dan aku juga punya rekomendasi resort namanya Resort World Langkawi. Di sini bisa island hopping dan banyak banget aktivitas seru lainnya. Kalau suka dingin, kamu harus ke Cameron Highland. Di sini udaranya super sejuk dan juga bisa hiking bareng strangers. Kataku sih ini Malaysia rasa Swiss ya. Kalau suka kota, mainnya pasti ke Kuala Malaysia Lumpur. rasa Kamu harus coba stay di Tropicana Residence biar lihat pemandangan menara kembang yang super cantik. Kalau suka suasana heritage, pilihanku pasti Penang. Kotanya cantik, transportasi umumnya oke banget. Pokoknya jatuh cinta deh sama kota yang satu ini. Kalau kamu suka kulineran, wajib banget ke Ipoh. Kota ini cukup mirip dengan Penang, tapi di sini makanannya lebih beragam dan kamu pasti puas. Percaya atau enggak, tapi trip ini adalah agenda dadakan untuk self-reward aku. Apalagi dengan adanya fitur fleksibilitas dari Traveloka, jadi makin gampang deh buat wujudkan wishlist traveling. Nah, siapa bilang cewek nggak bisa traveling sendirian? Nah, itu tadi katanya, wow, dalam 10 hari dia boleh ke 5 tempat. Langkawi, KL, Ipoh, Penang. Mana tadi lagi satu ya? Lupa Sari ya, boleh. Oh, tapi dari semuanya tadi itu, Sari hanya yang belum pernah pergi itu ke Langkawi ya. Kalian ada rekomendasi tempat yang lebih menarik lagi? Boleh komen ya teman-teman. Hari Sari juga pernah bahas kan pasal kalau di Indonesia kita itu kebanyakan toilet ataupun tandas itu adalah berbayar. Ada juga dekat pam minyak. Kalau di sana SPBU itu juga ada yang bayar ya. Tapi kalau di Malaysia itu percuma, gratis. Ada juga tempat-tempat yang banyak yang bayarnya ya di sana. Tapi kalau di Malaysia kalian jarang menemui yang tandas berbayar ya. Itu di tempat pemberhentian, tempat rehat saja, ataupun kalau kita mau pergi melalui jalan tol itu tidak ada dibayar ya teman-teman untuk kita masuk ke tandas-tandas awam di sini. Ya kan kalau mau masuk tandas-tandas awam itu percuma. Nah, bukan hanya percuma saja, di dalamnya itu juga bersih ya, dijaga juga gitu. Tapi ini ada satu toilet ataupun tandas di daerah ini di Suria KLCC ya teman-teman. Nah, ini ada yang berbayar, harganya itu sekali masuk itu RM2 saja. Tapi walaupun dibayar, dia fasilitas yang diberikannya itu tidak cuma-cuma ya. Hari ini aku mau nyobain toilet berbayar yang ada di Mall Malaysia. Harganya satu orang itu di Rp6.000 ya. Dapat tisu basah dan juga tiket. Dari depan seperti toilet pada umumnya, mungkin yang bikin beda adalah ukuran kamar mandinya kali ya, karena dia itu muat 2 toilet, ada yang size besar dan juga size anak kecil, dan tempat untuk naruh tasnya pun lega ya di sini. Nah, ini juga yang bikin premium kali ya, sabun cuci tangan dan juga dapat lotion. Satu lagi wownya, pengeringannya itu Dyson. Salah satu Sari lihat adalah influencer cukup terkenal daripada Indonesia. Dia review ini premium hot toilet ya teman-teman. Nah, kalau di sekitaran KLCC, Suria KLCC Pavilion ini itu adalah tempat barang-barang branded yang datang juga banyak yang punya uang ya kan, artis-artis gitu. Jadi mereka juga ya yang orang-orang kaya ini juga kalau mau ke toilet mau yang nyaman ya teman-teman, walaupun mereka berbayar. Dan ini setahu Sari lah ya, itu hari pernah Sari lihat, ini bukan semua toilet berbayar ya teman-teman, hanya di lantai berapa saja macam itu, hanya satu lantai ini saja setahu Sari lah ya. Sebab itu hari ada juga yang review Sari dengar macam itu, correct me if I'm wrong ya.
mereka-mereka itu mau juga toilet yang nyaman walaupun berbayar ya. Jadi itu adalah keputusan kalian mau berbayar atau yang percuma. Percuma juga ada disediakan ya. Oke, nah tapi fasilitas di dalamnya itu juga tidak mengecewakan walaupun bayar Rp2 atau sekitar Rp6.000. Menurut Sari ya berbaloi ya, karena dikasih juga tisu basah, ada juga tiketnya. Wow, udah tiket pula. Di dalamnya ruangannya itu luas, lebar, boleh muat ya. Kalau kita macam ibu-ibu itu ada anak, boleh muat dalam satu toilet. Nah, tempatnya bersih. Tadi katanya, cuci tangannya juga ada sabunnya ya. Kalau biasanya tandas awam ada juga sabun, tapi sabunnya itu yang biasa-biasa. Tapi ini tadi macam sabunnya agak-agak bagus juga ya teman-teman. Tadi yang terakhir katanya untuk pengering tangannya. Wow, Dyson. Setahu Sari ya di Malaysia ini hampir semua mall ataupun toilet itu kalau ada pengering macam itu tadi tuh ya ada ya kan di semuanya. Apakah di Indonesia ataupun di Jakarta tak macam itu? Mungkin berbeda lah ya teman-teman, disebabkan dia tadi macam terkejut. Wow, Dyson pengeringnya. Gimana menurut kalian? Guys, aku mau ke surga coklat. Ada yang mau ikut gak? Ini dia surga coklatnya di Malaysia. Ayo kita ke dalam. Dari luar aja coklatnya udah sebanyak ini. Ambil keranjang dulu. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Oh my god, coklat semua. Pecinta coklat ya. Waduh, gila, dari coklat yang murah sampai yang mahal juga ada ini mah. Yang pertama mau beli coklat viral Malaysia namanya Daim. Aku mau beli M&M's, kita beli 1, 2, 3, 4 deh, soalnya buy one get one. Borong ya. Kita sampai bingung mau beli yang mana, banyak banget pilihannya. Hershey's ada, Reese's ada, Kisses ada, KitKat pun ada, Pak C ini pun ada. Mau beli coklat ini yang banyak buat dibagi-bagi. Ada yang mau nggak? Oh my god, ada jelly bentuk telur. Nak beli Kisses yang milk chocolate. Tuker jadinya Hershey's sama yang tunjukin baby. Hihi. Nih Pak, tolong taruh keranjang. Udah selesai. Borong kita udah selesai karena kayak banyak banget pilihannya, kayak pengen beli semua. Coklat semuanya. Tambah lagi bayar dulu. Thank you. Yuhu, banyak banget ngeborong jadinya. Ada yang mau coklat ya? Oke teman-teman, nah itu tadi ya, kalau Malaysia memang tak sah rasanya kalau kita tak makan coklat ataupun beli oleh-oleh itu coklat ya, Milo. Nah itu tadi ada pilihannya kedai coklat. Wow, ini mesti juga datang ke sini ya buat kalian yang datang ke Malaysia. Oke, so teman-teman, macam itu adalah tadi beberapa orang lelaki ataupun perempuan Indonesia, mereka punya pengalaman yang berbeda-beda yang ada di Malaysia ini. Oke, so segitu aja video kali ini. Bagaimana pandangan kalian terhadap tadi itu beberapa videonya? Boleh komen ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di next videonya Misari. Bye.